Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungannya dan semoga kita diberi keberkahan dengan apapun yang kita kerjakan. Semoga hari-hari yang sulit dipermudah, hari-hari yang mudah dilapangkan. Nah, tanpa berlama-lama, aku mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi untuk datang ke channel ini dan juga subscribe. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita buka Qur'annya dan kita mulai mengajinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, mari kita lihat sama-sama pemaknaan dari salah satu Quran yang aku punya ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah tiga surah terakhir ya. Dan surah ini adalah surah yang termasuk dalam golongan Makkiyah gitu. Surah ke-112 dan jumlahnya 4 ayat. Nah, ini dua kul yang kemarin itu kita sudah belajar bahwa kita tidak hanya memohon pertolongan tetapi juga memohon perlindungan. Dan ini pada kul yang ketiga, qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini pada dasarnya memang katakanlah itu kan suruhan. Kul, katakan fil amr. Jadi katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Katakanlah Muhammad, kepada ini disuruh kepada Muhammad gitu. Nah, ketika kita melihat asbabun nuzulnya. Nah, surah ini kalau kita melihat asbabun nuzulnya merupakan sebuah jawaban atas permintaan orang-orang musyrik Quraisy gitu. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk menggambarkan sifat-sifat Allah dan bertanya bahwa kepada Nabi Muhammad, terangkanlah sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhanmu gitu ya. Kemudian Allah menurunkan surah ini gitu. Karena pada zaman dahulu wajar ya untuk mereka menanyai bagaimana sosok Tuhannya Muhammad itu bagaimana. Menurut riwayat dari Ubay bin Ka'ab, orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad, terangkanlah sifat-sifat Tuhanmu gitu. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai jawabannya. Nah, menurut Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi termasuk Ka'ab al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab datang kepada Nabi Muhammad meminta penjelasan tentang sifat Allah, lalu turunlah surah ini gitu. Ada sebagian riwayat yang lain menyatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy datang ke Muhammad dan untuk meminta penjelasan bagaimana tentang leluhur Tuhan. Lalu turunlah ayat ini. Dan ada di riwayat yang lain bahwa ini merupakan menceritakan bahwa kaum Ahzab, persekutuan antara orang Quraisy, Yahudi, Madinah dan beberapa suku lain gitu ya. Juga menanyakan gambaran Allah kepada Nabi, dalam artian bahwa sebenarnya ayat ini pada dasarnya sebab diturunkannya karena orang-orang selain dari Islam itu menanyakan perihal bagaimana Tuhannya Nabi Muhammad, bagaimana bentuknya, bagaimana leluhurnya. Nah,
Lalu makanya ada ayat pertama, qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Ini perintah Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan ini. Istilahnya ini kan kata fi'il amar ya, yang suruhan dari Tuhan sendiri, dari Allah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, qul huwallahu ahad. Huwa dia ini untuk gendernya laki-laki ya. Huwa kalau untuk perempuan hiya gitu. Dan pada dasarnya ketika kita ada kadang-kadang Allah itu menyebutkan zatnya itu dengan kata huwa, dengan kata dia dan kata-kata kami, dan itu sebenarnya itu adalah kepemilikan Allah sendiri. Kita tidak berhak untuk menjudge Tuhan itu perempuan atau laki-laki ya. Jadi itu adalah ini nanti ada bagian tersendiri dalam pembahasan penyebutan Allah dalam Al-Qur'an. Dia yang Maha Esa menyebutkan dirinya kadang-kadang dengan nama huwa, dia yang berarti laki-laki, kadang-kadang hiya, kadang-kadang ada dengan sebutan nahnu atau huna, dan itu bukan berarti bahwa Tuhan tersebut, bahwa Allah Tuhan, yaitu Tuhan kita, itu memiliki gender. Nah, ya bukan hanya ini, ada pembahasannya yang lain, maknanya itu lain. Salah satunya adalah untuk menghormatkan, untuk meninggikan atau untuk mentasbihkan bahwa kekuasaan dia itu atas hambanya. Dan ini merupakan ada bagiannya yang lain penyebutan hal ini. Huwallahu ahad. Katakanlah dia huwa Allah, dia Allah. Huwallahu ahad. Allah itu nama Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan, kalau dikatakan dengan Tuhan itu untuk semua agama menyebutnya Tuhan. Tapi nama Tuhan kita apa? Nama Tuhan kita adalah Allah, bukan Allah, tapi Allah dengan lafaz jalalah ya. Allah. Katakanlah dia adalah Allah, nama Tuhan yang Maha Esa. Nah, kenapa di sini Esa tidak satu? Ketika ada satu, maka ada bilangan yang lain, tetapi Esa tidak ada bilangan yang lain. Ketika kita menyebutkan bahwa nol itu angka satu, nol bukan tidak ada dia tidak ada. Nol itu ya nol. Setelah nol ada satu, setelah satu ada dua. Makanya Tuhan itu Esa. Esa maksudnya tidak ada penyebutan lain dan dia tidak terbagi. Ketika kita mengatakan satu, bakalan ada urutan yang lain, bakal bisa dibagi. Nah, itulah asal-usul kenapa Tuhan itu kita katakan Esa, bukan satu Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang Esa. Siapa Tuhan kita? Yaitu Allah. Jika dikatakan Tuhan, berarti semua agama itu memiliki Tuhannya masing-masing gitu ya. Tapi nama Tuhan kita, kalau ditanyakan siapa Tuhanmu, itu Allah gitu. Bukan Allah, tapi Allah bil lafaz jalalah. Allah, qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa, menunjuk keesaan yang mutlak dan tidak terbagi seperti aku katakan tadi. Jadi ini adalah sebuah memang ini untuk menjelaskan lagi, untuk memperkuat bahwa Allah itu tuh Esa gitu. Allah sebagai Tuhan itu Esa, bukan satu. Ini adalah penekanan tauhid, tidak dapat dipersekutukan karena dia adalah yang Esa, tidak bisa dibagi dan tidak ada kasta yang tertinggi. Seperti aku bilang tadi, ketika kita mengatakan Esa, maka tidak ada yang sebelumnya dan setelahnya. Ketika kita mengatakan satu, bakalan ada sebelumnya dan setelahnya. Ada 0, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Esa tidak ada. Perbedaan dengan wahid, satu, itu menurut Sayyid Qutb, dia kadarnya itu tuh lebih tinggi daripada satu, daripada wahid. Ahad itu, qul huwallahu ahad itu lebih tinggi daripada wahid. Wahid itu kan satu ya. Perbedaan itu menegaskan juga kepada Allah. Yang selanjutnya ini adalah dari ayat pertama adalah bantahan musyrik. Jadi jelas-jelas qul huwallahu ahad, membantah keyakinan kaum musyrik menyatukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain gitu.
Sehingga nanti di surah Al-Kafirun kita melihat sebab ayat yang lain ya. Dan ini merupakan bukan salah satu, ini merupakan ayat pertama Qul huwallahu ahad, adalah akidah ajaran fondasi utama dalam akidah Islam, menegaskan konsep monoteisme. Monoteisme dalam artian menyembah satu Tuhan gitu. Pada dasarnya ketika kita melihat tradisi-tradisi lama, sebelum adanya Hindu, Buddha, tradisi agama paling awal adalah monoteisme. Dan tetapi seiring berjalannya waktu, setelah diturunkan tuh rasul-rasulnya, itu kan ajaran tauhid, dan ada yang melenceng, ada yang ingin merepresentasikan Tuhan, karena saking Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa tidak bisa diitukan. Mereka membuat sesembahan yang lain, menganggap hal-hal yang lain sebagai bukan representasi, sebagai perantara untuk menuju Tuhan, seperti bintang, matahari, dan segala macam. Dan fase ini berada pada fase peradaban lama, seperti peradaban Maya, Akkadian, dan lainnya. Pada dasarnya ketika ditelisik lagi, beberapa literatur yang aku baca, pada dasarnya mereka mempercayai bahwa Tuhan itu esa. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhannya. Makanya mereka berpikir bahwa bulan, matahari itu adalah bagian dari, bukan bagian, tapi perantara manusia untuk bisa berbicara dengan Tuhan gitu. Nah, setelah masa-masa itu berakhir, maka ada representasi Tuhan, dan ini sudah masuk ke masa Hindu Buddha, masa ajaran-ajaran pagan kita sudah ada ajaran-ajaran Hindu Buddhanya. Nah, setelah itu baru datanglah Nabi Muhammad, dalam artian ini untuk pemurnian kembali gitu ya. Jadi bukan berarti ajaran monoteisme ini ajaran yang baru, bahwa Tuhan itu esa adalah hal yang baru, tidak. Tetapi ajaran monoteisme sudah ada sejak Tuhan itu menciptakan manusia gitu ya. Hanya saja sejarah yang panjang dengan ketidaktahuan manusia dengan hal-hal yang lain begitu, sehingga adalah representasi Tuhan menurut keyakinan masing-masing. Lalu Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tadi, Allah seperti kita katakan tadi, Allah adalah Tuhan, nama Tuhan untuk orang Islam. As-Samad bis-sin ya. As-Samad memiliki beberapa makna. Bisa saja menjadi tumpuan atau sandaran, bisa saja. Lalu ada makna lain, yaitu tidak membutuhkan siapapun. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Samada, ya nanti bisa dicek sendirilah ya di kamus. Lalu yang sempurna dan segala sifat dan perbuatannya gitu. Ada beberapa makna. Nah, menurut tafsir Muyassar, ayat ini menjelaskan bahwa Allah sempurna dalam sifat-sifat kemuliaan dan keutamaan dan keagungannya. Dan sedangkan dari tafsir Al-Mukhtasar menyebut bahwa Allah Tuhan yang berada di puncak kesempurnaan dan keindahan. Allahus Samad. Nah, as-samad sendiri dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai tujuan atau maksud. Nah, kata ini bisa kita lihat mengandung tujuan dan sasaran. Secara lebih luas, as-samad memiliki arti yang menjadi tumpuan seperti aku bilang tadi. Dalam konteks sifat Allah ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat meminta, tapi bergantung seluruh makhluk gitu. Allah tidak membutuhkan, karena Dia yang menjadi tempat bergantung, tetapi semua makhluk itu bergantung pada Allah. Dan Allahus Samad, seperti tadi, maksud dan tujuan, dan jelas-jelas bahwa Allah adalah tujuan dari segala sesuatu gitu. Jadi apapun pada dasarnya, apapun yang kita lakukan, istilah ini, apapun yang kita lakukan, bahwa semuanya itu tuh memiliki maksud dan tujuan itu karena Allah gitu. Karena Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Samad itu artinya tujuan gitu, tujuan, maksud. Jadi kalau kita tidak mempunyai tujuan, berarti ya bisa tahu sendirilah ya ininya. Jadi kita tidak punya bergantung. Tujuan itu
ketika kita memiliki tujuan, nah ini aku nggak tahu ya, tapi ini biasanya konsep kehidupan yang pernah aku dapatkan. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, maka kita membutuhkan tempat bergantung yang jelas. Dan ini selalu datangnya sepaket dalam kehidupan. Contohnya, ketika kita ingin meraih sesuatu, kita memiliki istilahnya tempat bergantung lah. Contoh seperti aku, ketika aku memiliki tujuan untuk jadi apa, maka aku memiliki tempat aku bersandar di mana gitu. Contohnya sih paling paling umum, ketika aku mau untuk presentasi, untuk submit makalah atau untuk presentasi jurnal conference, aku pasti memiliki tempat bergantung aku di mana, afiliasi aku di mana. Nah, itu akan selalu tujuan itu, setiap tiap tujuan pasti memiliki tempat pergantungan, dan inilah, di ayat kedua, Allahus Samad, Allah adalah, di Allahus Samad, Allah tempat minta segala sesuatu diartikan ya. Tapi pada dasarnya As-Samad itu berartikan maksud dan tujuan gitu. Nah, ayat ini menegaskan bahwa lagi Allah adalah satu-satunya tempat bergantung, tapi seluruh makhluknya seperti aku bilang tadi, seluruh makhluk menegaskan lagi konsep tauhid sih. Dan ayat ini melengkapi penjelasan yang pertama, katakanlah bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan tempat tempat meminta segala sesuatu, tempat maksud dan tujuan yang seperti aku katakan. Dan ini ini mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia itu, orang Islam itu selalu bergantung memohon pertolongan kepada Allah, dan ini merupakan bantahan dari ajaran politeisme. Ya, ini membantah langsung untuk menyekutukan Allah, bahwa tempat bergantung itu tuh satu, tidak banyak begitu. Allahus Samad. Jadi apa tadi intinya? Ketika kita mengatakan Allahus Samad, maka kita mempercayai bahwa Allah tempat maksud dan tujuan. Jadi hal ini juga yang ketika kita bawa ke kehidupan. Ketika seseorang memiliki maksud dan tujuan, pasti sudah ada tempatnya bergantung. Ketika kamu pergi ke sesuatu tempat, pasti kamu menanyakan dengan apa kamu pergi. Apakah berjalan, apakah dengan naik motor atau segala sesuatu. Karena tidak mungkin tiap tujuan itu tidak memiliki tempat bergantung. Jikalau kita melihat sesuatu hal, nanti kapan-kapan saja, di mana saja, ketika kita mengetahui seseorang memiliki tujuan sesuatu, maka tanyakan tempat dia bergantung itu apa atau yang sejenisnya. Nah, ini konsep mungkin tidak diajarkan di psikologi yang lain, tetapi ini sudah menjadi sudah menjadi template kehidupan gitu. Tiap-tiap tujuan yang ingin dicapai, pasti di sana juga ada tempat bergantungnya, karena karena apa? Karena tiap-tiap tujuan itu tidak akan bisa sampai tanpa adanya tempat bergantung, tempat ada yang ditunggangi gitu. Tempat yang menjadi titik tumpunya gitu ya, menjadi kendaraannya. Jadi sebaik-baiknya kita mengetahui bahwa sebaik-baiknya yang menjadi tempat tujuan dan tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam tidak, yalid beranak, walam dan tidak, yulad diperanakkan. Dan ini jelas ya, ini merupakan sebuah bantahan bahwa terhadap keyakinan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gitu. Membantah keyakinan Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah gitu. Dan membantah keyakinan orang musyrik Arab yang menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah. Dan kebanyakan dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa memang ada tradisi bahwa mereka, bukan tradisi, literasi mengatakan bahwa orang-orang Arab dulu percaya bahwa malaikat adalah sebagai anak perempuan Allah. Tapi siapa anak laki-lakinya aku lupa. Dan ini kembali lagi, ini adalah penegasan yang jelas ya, bahwa Allah bersifat kekal abadi. Lam yalid wa lam yulad, seperti aku katakan tadi, dia tidak lahir dan tidak dilahirkan. Berarti lalu dia siapa? Dia Esa. Dan sudah sampai di titik ini,
sudah ketika kita mengakui bahwa Allah itu esa, berarti sudah sampai di titik itu. Kita harus paham bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah itu tidak ada awal dan juga tidak akhir. Dan ini akan dijelaskan di ayat-ayat yang lain ya. Eee, ini juga menyatakan bahwa Allah itu bersifat kekal dan abadi. Dia tidak ada permulaan dan tidak diakhirkan gitu. Ibnu Katsir menafsirkan Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak memiliki istri. Said Qutb menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna Allah itu tetap, abadi, dan azali. Nah, seperti yang aku katakan tadi, ayat kedua, ayat ketiga itu menegaskan ayat pertama, memperkuat konsep tauhid yang menegaskan bahwa Allah itu esa dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ini melengkapi juga lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi menjelaskan tentang keesaan dan kesempurnaan Allah yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Jadi kita bisa lihat, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Bagaimana esanya Allah? Mengapa dengan esanya Allah? Siapa itu Allah dan mengapa Ia esa? Allahus Samad, karena Dia adalah tempat bergantung gitu, tempat meminta sesuatu. Karena Dia adalah tujuan, maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Karena hanya Dia yang menjadi maksud dan tujuan, maka dia tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak yakul lahu kufuwan ahad, setara dengannya gitu kan. Kufuan berasal dari kata kufu ya, yang berartinya setara. Makanya nanti ketika orang menikah pasti ada katanya, oh kita tidak sekufu gitu, tidak setara. Ini ayat ini menafikan sesuatu yang setara dengan Allah, bahwa memang dengan Allah itu tidak ada yang setara baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Puncak dari penegasan tauhid itu yang di sini, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya, menyempurnakan tentang keesaan Allah. Ini juga merupakan bantahan keyakinan bentuk kemusyrikan, menganggap ada sesuatu seorang yang setara dengan Allah. Itu tidak ada. Dan untuk musyrik ini kan nanti dia terbagi lagi ya. Nah, kita bisa membahasnya yang lain gitu ya. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa tidak ada yang setara atau sebanding dengan Allah dalam segala hal gitu. Seperti Said Qutb menjelaskan bahwa tidak ada yang sebanding dengan Allah baik dalam hakikat maupun dalam sifatnya, pada intinya sama. Bahwa kesempurnaan Allah itu tidak dapat menyamainya. Menyatakan bahwa kesempurna dan tidak ada yang dapat menyamai dalam segala aspek, bahwa apapun di dunia ini, di semesta ini tidak ada yang bisa menyamai kesempurnaan dan keesaan Allah gitu. Ayat ini sebagai kita tahu ya, seperti yang kita tahu sebagai penutup dari surah Al-Ikhlas dengan menegaskan kembali keesaan Allah yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Ini merupakan konsep penting dalam tauhid dan menegaskan keunikan serta keagungan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Nah, kalau kita lihat dari yang pertama ya, kita mengatakan bahwa katakanlah Allah, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Itu sumber pertama ya, bahwa Allah itu Esa. Kita meyakini bahwa Allah itu Esa, dan itu bukanlah perkataan Nabi Muhammad, tapi memang itu sudah menjadi tuntunan dari Tuhan gitu ya. Allahus Samad, kepadanya lah tempat bergantung dan kepadanya lah tempat tujuan gitu. Tempat meminta segala sesuatu, dan ini kan setelah mendapat ini itu, maksudnya kalau dari asal katanya kan itu as-samad itu tempat bergantung dan tempat menjadi tujuan gitu ya. Maka
karena Allah itu adalah pusat dari kekuatan gitu, dan dia menjadi tempat tujuan dan tempat bergantung gitu. Siapa yang bergantung segala makhluk? Eee, Lalu kenapa? Bagaimana? Siapa? Bagaimana? Lam yalid wa lam yulad. Eee, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, teman-teman notice nggak sih, kenapa setelah mengatakan bahwa yang pertama qul huwallahu ahad, Allahus samad, dia tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Kenapa sambungannya itu tuh lam yalid wa lam yulad? Setelah dikatakan bahwa Allah tempat meminta segala sesuatu, lalu dijelaskan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kenapa dari sebelumnya tempat meminta udah dijelaskan lagi ke Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa sih? Kenapa nggak sambungannya ayatnya yang lain gitu? Aku nggak tahu ya. Tapi yang aku tangkap, karena aku nggak nemuin ini bukan korelasinya, belum mungkin ya, belum mungkin. Tapi yang sejauh ini aku tahu bahwa ini tuh bukan menegaskan, tapi coba deh bilang lagi. Katakanlah Muhammad, dia Allah, Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Karena kenapa? Karena dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dalam artian apa? Allah itu mengurus makhluk-makhluknya. Karena dia tidak memiliki embel-embel seperti manusia, seperti makhluk ya, sehingga dia mengurus makhluknya. Dan di ayat-ayat yang lain memang dikatakan bahwa Allah sibuk mengurus makhluknya gitu. Nah, sehingga kalau kita tarik ini nanti terakhir kita coba gabungin jadi satu ya, biar menjadi satu kalimat yang utuh, satu paragraf yang utuh. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, begitu ya. Dalam artian Allah sibuk mengurus makhluknya itu. Dan jangan takut karena tidak ada yang jangan takut karena tidak ada sesuatu yang setara dengan dia gitu. Jadi coba kita ulang lagi. Coba deh kita rangkain. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Siapa ia? Yaitu Allah tempat meminta segala sesuatu. Kenapa? Kenapa meminta segala sesuatu? Karena dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, sehingga dia tidak mengurus hal-hal yang seperti kita, dan dia sibuk mengurus kita, dan dia sibuk mengurus makhluknya, begitu ya. Dan jangan takut, karena kenapa dia tidak setara dengan, karena kenapa? Karena dia tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, begitu. Jadi ini adalah poin penting. Ini versi aku ya melihatnya. Ini adalah poin penting dari sebuah ketauhidan. Yang pertama, mengapa kita manusia itu percaya, pertama mengakui seperti kita mengakui bahwa mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah adalah tempat tujuan dan juga sandaran gitu ya. Dan tiap-tiap yang menjadi tujuan itu pasti memiliki sandaran gitu. Ini fase kehidupan. Jadi jikalau dalam keseharian, seperti aku katakan tadi, kamu memiliki sebuah tujuan, kamu pasti memiliki sandaran. Tiap-tiap punya cita-cita, pasti kita memiliki sandaran juga yang lain. Apakah karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Tujuan kita untuk apa gitu ya. Dan bisa kita lihat tidak di dalam kehidupan. Ketika kita melihat seseorang atau sesuatu memiliki tujuan, kita pasti tanya itu sandarannya itu apa, untuk apa, bagaimana, dengan siapa, pada siapa gitu. Dan Allah tempat minta segala sesuatu gitu. Allah tujuan dan juga ya Allah adalah tujuan. Ya 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 Allah tempat meminta segala sesuatu. Karena kenapa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan gitu. Kenapa? Karena memang Allah sibuk mengurus makhluk-makhluknya. Jadi jangan takut karena memang Allah itu mengurus makhluk-makhluknya begitu. Karena dia tidak seperti kita yang mengurus anak, mengurus ini itu segala macam. Lebih jauh kalau kita lihat bahwa anak, istri itu kan sebagai perhiasan dunia gitu ya.
Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak, memiliki hal tersebut. Bukan sehingga, da dan Allah dikatakan pada ayat-ayat lain bahwa Allah itu sibuk mengurus makhluknya gitu. Dan jangan takut, jangan takut karena, dan dia tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Pada dasarnya ini kayak apa ya, menegaskan kembali bahwa, bukan komitmen, itu keyakinan bahwa manusia itu, bahwa kita, senantiasa memang menjadikan Allah sebagai maksud dan tujuan, dan tidak perlu takut. Karena kenapa? Karena Allah tidak memiliki anak dan istri, tidak memiliki, beranak dan tidak diperanakkan, dan Dia mengurus makhluk-makhluknya, begitu ya. Dan jangan takut juga, kenapa? Karena, apa namanya, Allah itu tidak ada setara dengan Dia, sehingga apapun istilahnya, di hierarki tertinggi itu ya adanya pada Tuhan gitu ya, sehingga kita tidak perlu takut, dengan ancaman segala macam. Nah, eee, apa sih poinnya yang paling penting di sini dari surah Al-Ikhlas? Ketika kita melihat satu-satu begini, kita melihat banyak hal yang makna yang tersembunyi begitu. Ini memang ayat penguatan tauhid gitu. Tapi yang pertama ketika aku melihat surah, ayat yang kedua, kita mengerti bahwa Allah itu Samad. Samad itu adalah, tujuan dan, eee, bahwa, As-Samad itu adalah maksud dan tujuan begitu ya. Tiap-tiap maksud, tiap-tiap tujuan, apa namanya, tiap-tiap maksud itu punya tiap-tiap tujuan itu ada maksudnya gitu ya, maksud dan tujuan. Dan jangan takut, untuk meminta segala sesuatu kepadanya, karena Dia tidak mengurusi istri, anak. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia tidak ya tidak beranak dan tidak pula diperanakkan seperti layaknya kehidupan manusia, makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Tuhan itu mengurus makhluk-makhluknya. Jangan takut meminta, karena Dia tidak ada, seperti kehidupan manusia. Contohnya ketika kita mengatakan, diurusi oleh pemerintah, atau pemimpin. Pemimpin memiliki anak dan istri yang juga mereka harus urus gitu. Tuhan tidak, beranak dan tidak diperanakkan. Dia mengurus makhluk-makhluknya. Dan jangan takut juga bahwa, Tuhan itu, tidak ada bahwa kamu ada, apa namanya, ada kekuasaan tertinggi selain dari Tuhan. Dalam artian jangan takut untuk meminta segala sesuatu dari Tuhan. Percayalah bahwa kekuatan Tuhan itu adalah, eee apa, yang paling esa, yang paling tinggi di universe ini, di semesta ini, gitu. Karena kenapa? Karena tidak ada yang setara dengan Dia. Dan lagi-lagi, ini adalah, pengesaan Tuhan ya, ini adalah, kunci dari tauhid, qul huwallahu ahad, di mana kita mengatakan bahwa Allah itu adalah maksud dan tujuan. Mmm, dan tiap-tiap maksud dan tujuan itu tuh memiliki tempat bergantungnya gitu. Dan, percayalah bahwa Allah tidak ada memiliki, apa namanya, tidak ada yang setara dengan Dia, ataupun tidak ada yang di atas dengan Dia, melebihi Dia. Dan juga percayalah bahwa kamu akan selalu terus disayang. Ini adalah bentuk sebuah, apa ya, kasih sayang Allah juga sih. Ketika kita membaca lam yalid wa lam yulad, nggak usah takut, dalam artian kata gini, kamu nggak usah takut untuk cemburu dia memiliki, apa namanya, mengurus yang lain, karena dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki istri. Nah, ini kenapa disebutkan anak dan istri, karena pada dasarnya anak dan istri ini yang paling dekat dalam kehidupan gitu ya. Setelah itu baru ada harta dan benda gitu ya, hewan-hewan ternak. Pertama itu anak dan istri. Makanya di dalam surah-surah yang lain itu kan bahwa, anak dan istri itu kan dinyatakan dalam perhiasan dunia gitu kan, merupakan perhiasan dunia. Oleh karena itu bisa saja ini adalah salah satu ayat, bukan salah satu ayat, ini salah satu redaksi yang menyatakan bahwa, kecintaan Tuhan kepada makhluknya. Maksudnya, begini, ketika kita mengetahui seseorang, untuk mendapatkan cinta seseorang, bisa itu siapa saja, dan kita mengetahui bahwa dia
memiliki keluarga, memiliki anak dan keluarga, itu pasti kita akan sedikit enggan gitu ya. Aku nggak tahu, ini cuman dari pikiranku saja, dari perasaanku. Tapi ketika kita mengetahui bahwa dia tidak memiliki perhiasan itu, anak dan istri gitu ya, kita lebih leluasa untuk meminta bantuan, untuk meminta atau untuk berkasih sayang atau segala macam. Nah, aku pikir ini salah satu selain dari pengungkapan pengesaan Tuhan, ini adalah garansi dari Tuhan sendiri untuk jangan ragu-ragu untuk meminta kepadanya dan jangan takut karena dia adalah the power of power gitu. Sehingga membuat ini adalah sebuah garansi ketika kita membacanya, ketika kita memahaminya, bahwa ini adalah sebuah garansi Tuhan untuk kepada kita bahwa kita disayang dan bahwa kita akan dilindungi. Nah, oleh karena itu Qul ini walaupun dia tidak termasuk dalam surah surah-surah Al-Mu'awwidzat yang seperti yang kemarin yang 2 itu perlindungan, tapi dia dibaca, dia selalu dibaca ketiga ini, dan ini fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Of course kita pernah sering ya mendengar bahwa ini adalah salah satu surah ruqyah gitu yang terus dibaca, dan ini pasti kita sering membawanya dalam sholat. Dan itu tadi teman-teman, selain dari fungsi ketauhidan, kita mengetahui bahwa surah Al-Ikhlas ini juga berfungsi pertama, garansi Tuhan kepada manusia, kepada hambanya, bahwa yang pertama apa? Bahwa dialah tempat dan tujuan dan maksud gitu ya, tujuan dan maksud. Yang kedua bahwa apa? Bahwa ini adalah kasih bentuk garansi Allah, garansi Tuhan kepada makhluknya, kepada manusia, untuk jangan takut untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan segala sesuatu darinya meminta. Karena kenapa? Tuhan itu memang mengurus makhluknya. Jadi kita tidak perlu merasa cemburu untuk segala macam atau enggan untuk minta segala sesuatu. Dan jangan takut juga bahwa kekuatannya, dan jangan takut juga bahwa dan jangan takut juga dengan dia bahwa akan dikalahkan oleh sesuatu, karena bukan pada dasarnya, karena Allah itu adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dialah yang memiliki power di atas segala power di semesta ini, sehingga jangan takut meminta perlindungan kepadanya. Dan pada dasarnya kita mengetahui bahwa surah Al-Ikhlas ini berbarengan dengan surah Al-Mu'awwidzat selalu dibaca 3 qul yang kita baca pagi dan pagi dan maghrib gitu. Dan oleh sebab itu ya Allah, semoga tema kali ini bermanfaat untuk kita, dan semoga ini bisa menjadi bahan refleksi lagi untuk diri kita, untuk bisa lebih memaknai, lebih memahami apa sebenarnya apa yang sedang kita bacakan. Dan FYI, ketika aku melihat ini, membaca begini, aku tuh baru sadar ternyata aku sudah digaransi oleh Tuhanku bahwa aku akan selalu disayang dan aku akan selalu dilindungi dan tidak perlu takut dengan kekuatan yang lebih besar dari itu. Dan ini adalah bentuk sebuah kasih sayang, cara berbicaranya Allah melalui kitab sucinya. Kamu percaya atau tidak percaya? Aku percaya bahwa setiap ayat itu ketika dikaji, diulang lagi belajarnya, diulang lagi maknanya, dilihat lagi, disingkap lagi, maka akan mendapatkan makna yang lain dan yang lebih dalam. Nah, inilah salah satu mungkin keberkahan ya, salah satu keberkahan yang mungkin kita dapatkan ketika kita sering-sering membuka Al-Quran. Karena kenapa? Seperti dari ayat pertama di surah Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, bahwasanya petunjuk itu tidak akan dibuka, tidak akan dapat tanpa kita membukanya. Makanya ada namanya kafsyul wal bayan gitu, yaitulah tafsir. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita akan terus selalu menjadi hamba yang bersyukur dan dekat dengan Allah, dan menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Oleh karena itu, sama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semoga ini bermanfaat untuk diri kita, dan semoga ini bisa menjadi jalan untuk kita lebih mencintainya dengan lebih baik. Dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat ke dalam hati kita, ke dalam dada kita, juga ke dalam pikiran kita. Amin amin ya Allah.
dengan mengucapkan shadaqallahul azim, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa pada surah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.